Saya kebetulan Hmm. mungkin sudah sering juga eh, partner sama Archie. Balik ke Palu, alhamdulillah bentuk juga komunitas. Waktu itu kita Hmm. sempat partner. Mungkin saya langsung saja. eh, Mungkin dari kakak bisa perkenalan diri dulu dong kak. Karena ini sekilas sih kalau untuk perkenalannya kemarin. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda, tapi namanya Hilda Fauzia. Tapi Oh, sejak SMP justru dipanggilnya Fauziahnya itu disimpan di awal Z gitu dan Hilda. Jadinya Zihilda gitu. Jadi dari SMP justru saya dikenalnya dengan Zihilda gitu. Jadi itu nama panggilan gitu. Saya eh, domisili di Bandung, luar biasa ya. Sekarang Bandung Palu bisa interaksi loh gitu. Kemudian keseharian saya di sekolah dasar bertemu sama anak-anak SD gitu. Kemudian di tahun 2016 saya mulai berkecimpung di dunia mendongeng. Dari mendongeng lah saya kenal public speaking, voice over, dubber gitu. Sebetulnya saya basicnya dari 2011 saya tuh nulis gitu, tapi siap. sekarang justru malah dikenalnya public speaker gitu. Tapi gak apa-apa, apapun itulah Wah, boleh gitu kak kalau lihat di perkenalannya. CV-nya ini luar biasa, penuh bukunya sudah lumayan banyak ya karya bukunya kak. Alhamdulillah kalau misalnya ditotalkan sekarang udah 42 buku gitu. Wah, boleh nih nanti bisa sharing juga cara nulis. Oke, mungkin karena ini moderatornya lagi nggak bisa login ya, saya ambil alih. Bagaimana sebenarnya untuk public speaking ini sebenarnya semua bidang di segala sektor itu, saya sih melihatnya public speaking ini untuk karir ya, khususnya dunia karir kita memang harus dikembangkan bagaimana kemampuan public speaking kita. Saya mendalami public speaking ini belum terlalu mendalami sih kak. Maksudnya baru berproses juga sih kak. Bagaimana kemampuan public speaking saya di dunia karir saya. Dulu saya di NGO juga, kebanyakan jadi fasilitator. Namun ternyata memang public speaking ini sangat urgent dalam dunia karir kita, iya kak. Nah, bagaimana ini Iya. Kak menurut Kak mengasah kemampuan public speaking kita dunia karena judulnya ini public speaking for For- sukses. Itu gimana cara-cara kita untuk mengembangkan public speaking kita Kak dalam dunia karir kita ke depan Kak? Oke, memang ya, siapapun kita, apapun peran kita, apapun profesi kita, public speaking itu yang paling penting, paling istilahnya sangat mendukung bagaimana karir kita, jenjang karir kita ke depannya gitu. Nah, bagaimana sih mengasahnya untuk eh, di dunia karir kita gitu. Memang tadi kalau misalnya Kak, eh Kak siapa tadi namanya lupa lagi. Aku Aksyar Kak, Aksyar. Oh ya, tadi Iya. dikatakan bahwa eh, masih berproses karena memang public speaking itu proses Kak. Sudah Oh sejauh iya. apa jam terbangnya, sudah sebanyak apapun jam terbangnya, setiap panggung ke panggung itu udah beda lagi ceritanya, beda lagi pembelajarannya. Jadi kalau ditanya gimana sih cara mengembangkan skill public speaking, itu ya memang latihan gitu. Yang paling utama dalam public speaking itu adalah bersahabat dengan oksigen di dalam kepala. Nah, gimana tuh? Bersahabat. Bersahabat dengan oksigen di dalam kepala. Gimana caranya isi kepala kita tuh Mhm. dipenuhi oleh oksigen. Kalau oksigennya udah Hmm. penuh di dalam kepala kita, mengalir darah-darah yang positif, aura positif, semuanya akan lebih tenang gitu. Dari mulai nafasnya Wah. menjadi tenang, isi pikirannya jadi positive thinking. Nah, di sanalah berbicara atau berpublic speakernya menjadi lebih santai gitu. Dan itu yang harus dikembangkan oleh siapapun itu, karir apapun itu, profesi apapun itu, memang public speaking itu memang harus dikembangkan ya. Jadi tadi kalau saya bilang public speaking itu sebuah proses, bukan bakat, bukan genetik,
bukan warisan dari keluarga ayah ibu gitu, bukan. Tapi itu sebuah skill yang harus terus dilatih gitu Kak. Ini kalau Dikembangkannya di gimana? memang harus ada ya Kak, memang harus ada butuh proses latihan lama ya Kak untuk public speaking ini ya. Kalau saya lebih sukanya menyebutkannya latihan terus gitu, belajar terus, latihan terus, karena nggak ada finishnya gitu. Jadi tapi kalau lebih simpelnya sih latihannya kayak gimana sih? Setiap hari itu harus latihan. Minimal yang paling simpel, yang paling sederhana itu latihan pernafasannya Kak. Oh, Ada trik pernafasannya nih, yang membantu wah, nanti vokal kita bagaimana kita lebih tenang gitu. Itu dari eh, latihan pernafasannya. Kalau saya di kelas-kelas public speaking itu biasanya latihan pernafasan. Itu jadi PR setiap hari. Bagaimana kita narik nafas. Biasanya mau kita coba nih. Mau kita coba. boleh 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 Kak. Boleh supaya Oke. lagi saya ada. Coba. Duduknya yang enak gitu. Kemudian kita tarik nafasnya 4 hitungan, mengeluarkannya 6 hitungan. Tapi mengeluarkannya dengan vokal A. Gitu. Tarik Oh, nafas, 1, 2, 3, 4, keluarkan 6 lewat mulut. Jadi kalau nariknya lewat hidung, ngeluarinnya lewat mulut dengan A. A. Nah, gitu. Itu latihan 6 kali putaran setiap hari. Itu minimal. tiap Kita hari ya. coba satu kali aja ya, Kak. Oke, Oke. kita coba. Tarik nafas, hidung, 1, 2, 3, 4, keluarkan lewat mulut A. A, Ah, A, ah, A, A. Nah, kayak gitu. Itu kalau disebut latihan yang paling simpel dan sederhana tuh dilakukan setiap hari kayak gitu. iya, iya. 6 putaran, dilakukan 6 putaran. Baik setiap hari dilatih ataupun ketika naik panggung biasa saya gitu. Itu salah satu latihannya gitu. Ada latihan-latihan Oke. lainnya. Gitu. Ini memang perlu di coaching juga untuk ya Kak, Iya, kemampuan kita untuk public speaking. Insya Allah nanti harus mungkin nanti selepas ini kita akan agenda khusus kan memang untuk training bagaimana memang kemampuan public speaking ini harus ada apa ya butuh waktu yang cukup lama ya harus di training juga ya. Kalau di iya, program di dengan arsip itu kan Kak, memang sebulan ya latihannya luar biasa. iya 1 bulan. Gitu. 1 bulan luar biasa. Nanti ini Itu mungkin itu nanti ke depan singkat. Yang 1 bulan itu singkat Kak. Kalau oh saya singkat ya, biasanya saya coaching tuh 3 bulan. Gitu tiga ada. bulan. Gitu. Memang ada anu khusus ya, Pak? Maksudnya materi khusus untuk kayak tadi trik ya, materi dan trik khusus untuk Iya, melatih. betul. Itu kurikulumnya sih saya bikin sendiri gitu. Maksudnya kayak materi ini apa yang dibutuhkan, challenge-challenge apa yang harus dikasih. Memang saya buat sendiri sih gitu. Tapi ya dengan beberapa pertimbangan dan pengalaman ini butuh, ini butuh gitu. Kalau 1 bulan itu yang paling singkat gitu. Iya, iya. Oke, oke, Kak. Jadi karena Kakak sudah cukup banyak pengalaman ya dalam pengembangan public speaking, kalau pengalaman Kakak ini kebermanfaatan ya dalam karir Kakak untuk public speaking ini bagaimana nih Kak? Maksudnya selama ini kan Kakak sudah banyak berkarir ya. Apa sih manfaatnya kalau kita misalnya mampu public speakingnya kita bagus? Bagaimana itu Kak? Iya, ini banyak banget ya manfaat public speaking, apalagi pada kita yang memang istilahnya berkarir ya, berkarya dimanapun, apapun karyanya, karir kita apapun. Yang pertama memang dengan public speaking itu membuat diri kita lebih kreatif, Kak. Orang-orang public speaking atau seorang public speaker itu biasanya lebih kreatif. Wah, Lah, iya. dia berbicara di depan publik aja, dia harus mengatur A, B, C, D gitu, supaya bisa. Bagaimana ide atau sepesan bisa disampaikan dengan baik, berarti dia harus membuat teknik yang bagus, metode yang bagus, kemudian bagaimana memikat atau mempesona di 3 detik pertama ketika melihat audiens gitu. Dan itu banyak banget gitu. Makanya teknik-teknik itu atau metode-metode itu diciptakan sendiri oleh warna sendiri dan kreativitas sendiri. Makanya kenapa public speaker itu lebih kreatif gitu.
Oh Jadi iya. dalam dalam ketika dia mempersiapkan dirinya untuk tampil di depan publik aja, dia udah mengatur harus kayak gimana gimana nih strateginya gitu. Nah itu kan udah Iya. berpikir kreatif. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, yang kedua, dengan public speaking itu membuat kita lebih istilahnya melatih jiwa leadership kita, ya Oh dong. jiwa lirik. Leadership kita. Ketika kita mau berbicara, bagaimana caranya kita bisa menaklukkan gugup? Bagaimana kita bisa Iya, iya. lebih membangun lagi percaya diri? Nah, itu kan. Nah, Iya, jadi betul. orang-orang public speaker itu leadershipnya keren. Karena apa? Dia sudah bisa melampaui, menaklukkan bagaimana meminimalisir Iya, grogi, iya. panik, tidak pede gitu. Nah, itu dari eh, latihan terus public speaking gitu. Jadi memang manfaat public speaking itu gitu, dari jadi kreatif, leadershipnya terasah, kemudian yang selanjutnya di dunia karir kita jadi lebih supel. Iya enggak? Jadi kita Iya. tuh kalau Oh ketemu iya. orang jadi cepet gitu, nyambung sama orang itu lebih cepet ketika kita bertemu dengan rekan yang baru, partner baru gitu. Itu di apa istilahnya di ilmu public speaking itu dipelajari gitu. Maksudnya digali di sana. Jadi gimana kita ketemu orang baru tuh enggak, aduh nanya nggak ya, malu deh, atau misalnya kayaknya dia, nah enggak, kalau orang-orang public speaker tuh mau nanya duluan, Iya, nyapa iya. duluan. Jadinya kan nanti menambah relasi. Terus kita Iya. cepat improvement, misalnya buat kayak deal or no deal gitu sama Iya, iya. ya kan kita MOU nih. Nah, di sana gitu. Manfaat-manfaat public speaking itu salah satu beberapanya itu gitu. Dan banyak lagi manfaat lainnya dalam karir kita ya. Betul, Kak. Saya, pengalaman saya sih, ya merasa penting ini nanti pasca kampus, Kak. Jadi luar biasa Nah, maksudnya nanti pasca kampus, wah ini kenapa enggak waktu mahasiswa ini betul-betul dimanfaatkan untuk melatih kemampuan ya melalui organisasi sih. hmm, Sebenarnya di Tadulaku Muda ini kan kebanyakan ini masih mahasiswa ya. Di wah, tim kita di Tadulaku Muda rata-rata mahasiswa. Ada yang mahasiswa baru. Ini sebenarnya ruang Tadulaku Muda ini Kak untuk ruang aktualisasi ya sebagai selain dia sebagai pengembangan ya, pengembangan soft skill, jadi langsung juga menjadi ruang untuk aktualisasi. Seperti ini sebenarnya kalau agenda-agenda live, agenda-agenda Zoom untuk melatih juga teman-teman sebenarnya. Jadi bukan hanya ya, sekedar proses mengembangkan, tapi memang ada, langsung ada ruang aktualisasinya. Terutama di keren agenda keren. seperti ini. Nah, saya justru sebenarnya dari dulu itu kemampuan public speaking ini orang kan tidak merasa penting ya. Makanya Iya, agenda-agenda seperti sebenarnya pentingnya itu bagaimana kaum muda khususnya mahasiswa ini memang betul-betul melatih diri untuk kemampuan public speaking ini sangat penting dalam pasca kampus ya. Saya merasakan penting itu ketika pasca kampus. Wah, saya bilang iya. kenapa tidak dulu. Nah, ini Kenapa hebat. nggak dari dulu gitu kan? Iya, mengasahnya itu kan Kak, waktu ketika aktif di organisasi, padahal kan banyak nih ruang organisasi, cuman waktu itu kita masa bodoh. Nah, nah dari kakak sendiri nih, kapan nih, sejak kapan kakak merasa kemampuan public speakingnya ini diasah ini? Kapan kakak merasa bahwa public speaking ini merasa penting di kehidupan kakak dalam dunia karir kakak? Kapan nih? Sejak kapan nih? Kalau ditanya sejak kapan, saya lupa sejak kapannya. Maksudnya, eh kalau ngerasa pentingnya sih memang di saat udah mulai tadi betul, ketika kita udah terjun di masyarakat. Tapi kalau udah sejak kapan sih diasahnya? Saya lupa tuh karena memang dari kecil tuh hal yang kecil lah, maksudnya hal yang sederhana gitu. Misalnya gini, kita mau ke warung nih, mau ke warung atau mau beli ke pedagang gitu. Mau menanyakan aja, Pak, ini berapa harganya? Gitu. Nah, di Iya. keluarga itu adik-adik saya nggak pernah ada yang berani mau nanya kayak gitu. Tapi kalau saya, oleh orang tua saya, dipanggilnya kan kalau di Sunda teteh ya, teteh, Ya.
tanya ke Mang, tanya ke pedagang itu berapa harganya. Beli. Iya. Coba beliin buat adiknya, beliin buat adiknya gitu. Selalu kayak gitu. Itu kan saya juga merasa, oh, saya beruntung sekali. Sejak dulu orang tua saya istilahnya membentuk saya apa-apa bicara, apa-apa bicara. Minimal dengan menanyakan, Pak, ini harganya berapa gitu. Ke Iya. pedagang-pedagang itu gitu. Nah, kemudian setelah itu di SMP saya udah mulai diajakin ini. Mama itu orang tua tuh punya TPA. Saya diajakin Iya. buat ngajar anak-anak SD. Saya SMP posisinya, ngajarin Iya. ikro gitu. Itu kan kita berbicara, berbicara. Gimana? Ini huruf A loh adik-adik gitu. Ini huruf B gitu. Itu public speaking juga gitu. Dan Iya. tadi kalau misalnya disebutkan kapan sih Kaji merasa itu penting, itu betul. Sama Kak. Ngerasanya tuh ketika kita lulus dari kampus, ketika kita bekerja. Maksudnya ketika kita benar-benar memasyarakat di masyarakat atau kalau saya ketika saya mengajar. Ketika saya Iya. mengajar itu tuh sangat diperlukan. Bukan hanya ketika kita berbicara dengan anak-anak, tapi bagaimana nih kita berbicara sama orang tuanya, ya kan? Wah. Orang tuanya Iya, yang mungkin betul. lebih tua dari saya, lebih senior usianya gitu. Kemudian bagaimana kita bertemu juga dengan rekan-rekan guru dari sekolah lain atau Iya. pejabat-pejabat dinas gitu. Nah, itu dari Iya. sana ketika wah, public speaking ini penting gitu. Kadang kan kalau ada acara-acara kayak gitu, siapa apakah ada yang mau ditanyakan malu-malu gitu kan. Terus siapa yang mau jadi MC malu-malu gitu. Kalau sekarang kayak kadang kalau misalnya siapa yang mau jadi MC Bu Hilda gitu kan kalau di sekolah Bu Hilda jadi MC ya. Oke gitu. Jadi sekarang tuh kayak mau selalu mau gitu ditantang untuk di MC. Oke. Jadi ngisi ini oke gitu. Jadi itu memang melatih gitu Kak. Jadi penting sekali itu penting banget public speaking itu. Speaking. Betul, betul. Memang kita ini, saya merasa bahwa public speaking ini khususnya, apalagi Hmm. dunia sekarang ini adanya teknologi, ini kan mempermudah kita sebenarnya untuk belajar public speaking. Nah, eh, mungkin dari teman-teman di sini yang bergabung bisa yang ada ingin ditanyakan sama Kak Hilda, silakan ya Boleh. di kolom komentar. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin ditanyakan, langsung saja. Karena sebenarnya moderatornya juga ini, hostnya juga ini sampai sekarang belum bisa bergabung ini. Ini salah satu kekurangan dari tools kita, yaitu Instagram. Memang kalau di sini kan Instagram itu kan agak berat ya, kalau dia harus jaringan yang bagus kalau di Instagram. Jadi Hmm. memang agak sedikit bermasalah kalau di Instagram ini. Saya saja ada di pusat kota ini memang harus cari jaringan yang lumayan bagus kalau di Instagram. Ini salah Tapi satu saya ya. sangat mengapresiasi loh Kak. Saya sangat eh, mengapresiasi Kak Palu mau istilahnya terus bergerak gitu. iya betul. Dan kalau Ini di sih sini dari. lagi Iya, iya. Betul, Kak. Saya ini kebetulan juga sih, Kak. Karena waktu itu pernah ketemu sama Arsif ya, salah satu foundernya Inspirasi Malam. Kita sharing-sharing. Dia kan sudah punya jejaring itu secara nasional ya. Nah, berawal iya. dari sharing itu, saya balik Palu juga. Kebetulan waktu itu juga habis selesai program di Kemenpora, sudah saya bangun untuk bagaimana teman-teman di Kemuda ini kan khususnya ya mahasiswa, tidak ada ruang ya. Selagi dia misalnya selagi dia untuk mengembangkan diri, tapi ruangnya itu yang mereka butuhkan. Nah, ruang Tadulako Kemuda ini sebenarnya menjadi ruang aktualisasi gitu. Ya, insya Allah ke depan bukan hanya sekedar bagaimana kemampuan public speaking, tapi kemampuan yang kakak bilang tadi, kemampuan leadership dan komunikasi, kemampuan komunikasinya nanti yang perlu kita. Apakah nanti modelnya berbentuk training, pelatihan dengan waktu yang cukup dijadwalkan ya, karena kak sebagai trainer juga ya kak. Iya. Ya. Nah, insya Iya, Allah bisa boleh. kebetulan kami juga sementara garap program training-training ke depan, insya Allah. Semoga saja. Nah, di awal public speaking ini kan juga semua kegiatan-kegiatan ini selalu berkaitan dengan public speaking kita buat
Ini ada yang bertanya nih Kak. Kak, ruang untuk public speaking bisa berkesempatan gimana ya Kak? Karena saya sendiri kurang koneksi untuk mengasah public speaking. Nah, ini ada yang bertanya Kak, ruang untuk public speaking bisa berkesempatan gimana ya Kak? Ini lebih bertanya ruang untuk public speaking ini bisa berkesempatan gimana? Maksudnya Ya, ini bisa ya. dijawab. Oke, mungkin maksudnya gimana nih pelatihan-pelatihan public speakingnya atau semacam komunitas-komunitasnya. Sebetulnya bukan hanya public speaking ya, hampir semua Iya. skill itu kita bisa menjaga skill kita itu dengan menemukan circle gitu. Kalau saya Circle. lebih, jadi kita harus tahu circle-nya, kita harus tahu komunitas lah gitu. Harus Iya, menemukan iya. komunitas yang memang menggeluti public speaking gitu. Kalau saya memang di awal-awal 2020, 2019, 19 itu saya banyak sekali komunitas-komunitas menulis. Memang itu dengan menulis itu tahu komunitas ini, nantinya kok tahu lagi komunitas A, B, C, D, U, jadi jejaringnya banyak gitu. Nah, kalau misalnya mau menemukan ruang public speaking, itu yang pertama memang kita harus mencari komunitas nih. Nah, jadi salah satunya tadi ya, kalau Tadulako mau membuat nih training untuk public speaking gitu, itu udah keren banget. Itu nanti dibantu gitu. Kalau ini yang tanya dari mana sih? Memang sekarang tuh nggak banyak sih pemuda-pemuda yang aware atau yang sadar akan kepentingan ini gitu. Jadi makanya Iya. saya keren banget nih Kadula kok mau melangkah seperti ini tuh udah keren banget gitu. Jadi kalau misalnya mau ditanyakan mau mencari ruang, uh, apa istilah langkah awalnya adalah mencari komunitas, kemudian aktif di komunitas tersebut, nanti pasti akan ada event-event public speaking gitu. Seperti misalnya membuat event, apakah kitanya menjadi pemateri gitu, atau minimal jadi MC-nya dulu nih, atau minimalnya lagi menjadi panitianya dulu nih, ngadain public speaking gitu. Jadi memang harus kita yang mencari ruangnya gitu. Atau sekarang kan tadi teknologi udah banyak ya. Kita bisa Iya, Kak. join beberapa akun-akun public speaking itu bisa gitu. Public speaking tentunya yang open member ya gitu. Ada juga public speaking yang di Instagram itu hanya edukasi public speakingnya gitu. Iya. Kalau memang kita mau upgrade uh, pengetahuan kita, kita boleh ikut yang itu. Tapi kalau misalnya kita mau upgrade skill-nya kita harus terjun langsung ke komunitas yang bergelut di public speaking. Gitu. Iya, iya. Ya, ada lagi. Nah, ada yang bertanya lagi nih, Kak. Nih, dari siapa? Dari Nidia Warda nih. Mulia Wardana. Dipanggil dia ingin bertanya mengenai tips agar intonasi dan gestur kita dalam public speaking itu menarik didengar. Nah, gimana itu, Kak? Dari Mulia Oke, Warda. agar intonasi atau bukan atau ya berarti dan intonasi dan gestur menarik dan tadi enak didengar. Dari Iya. intonasi dulu deh, gitu. Dari intonasi itu macam-macam ya. Intonasi itu memang kuncinya yang tadi yang pertama adalah kita harus selalu melatih pernafasan kita, gitu, supaya lebih enak lagi didengar gitu. Ini saya bukan suara asli saya gitu. Oh iya iya. Suara asli saya kalau berbicara atau misalnya lagi ngobrol sama teman-teman itu pasti akan lebih berbeda dengan ketika saya sharing walaupun ini istilahnya non formal ya, tapi tetap Iya. suara kita tuh kadang tiba-tiba lebih bulat gitu suaranya ketika kita menjadi public speaker gitu. Dan ini memang latihan dari pernafasan gitu. Jadi dari intonasinya itu kita just be yourself. Kita nggak perlu jadi orang lain. Pasti setiap orang tuh punya caranya masing-masing yang lebih unik gitu. Mungkin cara saya berbicara seperti ini. Atau Iya. misalnya kita bandingkan dengan presenter-presenter atau yang siapa ya? Misalnya Najwa Shihab, Sule, itu beda-beda kan karakternya. Termasuk Jihilda.
gitu. Zilda juga beda-beda karakternya. Tapi maksudnya beda dengan yang Sule atau Najwa gitu kan. Saya beda karakternya. Dan kakak-kakak di sini yang sedang menyimak juga tentunya punya karakternya masing-masing. Bagaimana kita mengetahui kelemahan dan kelebihan kita untuk ditampilkan gitu. Iya. Jadi gimana sih lebih menariknya? Just be yourself. Tapi dengan tadi latihan pernafasan dulu gitu. Ada tipsnya itu naik turun intonasi. Kita nggak boleh datar gitu. Kita misalnya gini, oke, saya mau nyoba datar. Jadi untuk intonasi masih bernada ya. Jadi untuk Iya. intonasi itu kita bisa coba dengan naik turun. Coba, baru segitu aja udah males banget kan dengernya gitu. Iya. Kan karena itu intonasi datar gitu. Makanya kalau saya lebih suka kalau kita udah suaranya turun nih, naikin lagi gitu. Turun, naikin lagi gitu. Makanya kalau member-member yang pernah ikut kelas saya tuh kalau ketemu kaji tuh yang terbayangnya tuh naikin turun gitu. Turun naikin lagi gitu. Nah, itu karena memang ketika kita berbicara, intonasi itu wajib gitu. Jadi kayak kayak penyanyi kalau nggak ada nadanya kan nggak enak ya, datar Iya. gitu kan. Makanya ketika jadi public speaker pun kita harus ketika nada kita sudah turun, kita naikin lagi supaya istilahnya audiens nih sekedar mendengarkan kita gini, udah mulai ngantuk, naik lagi, udah mulai gini, naik lagi gitu kan. Jadi wah semangat, jadi lebih berbinar lagi, wah gitu. Jadi ada semangat semangat seperti itu. Kemudian jangan lupa nih, kita juga suara yang kita pakai harus menguasai panggung. Jangan sampai suaranya kecil, vokalnya atau artikulasinya nggak jelas gitu. Kalau misalnya kaji ngomongnya kayak gini misalnya. Jadi intonasi itu harus kita latih, kan nggak enak ya gitu. Jadi kayak kok kayaknya nggak semangat sih ngomongnya gitu. Jadi memang A, I, U, E, O-nya harus jelas gitu kan. Walaupun kadang perempuan tuh kadang malu ya ngomongin O gitu atau ngomongin U gitu. Maunya kan I gitu kan, maunya senyum gitu. Nah, padahal kalau ketika jadi public speaker tuh kita cuek aja. A, I, U, E, O itu harus jelas gitu. Nah, tadi untuk intonasi gitu. Kalau untuk gestur, gimana sih supaya gesturnya menarik gitu. Tadi kalau kemarin saya belajar sama ini yang ngundangnya itu arsip juga eh Ambu Tia, Ambu Neng Tia. Oh, nanti Nah, ya, ya. Ya kenal itu juga. dia ngajarin bagaimana 3 detik pertama itu kita memukau gitu dengan senyum 8 gigi. Nah, jadi senyumnya gitu. Gimana? Jangan kadang ada yang senyumnya gini, kayak senyum gak sih gitu kan? Nggak ikhlas ya. Kayak senyum 8 Senyumnya gigi. nggak ikhlas. Iya, kayak sinis kan gitu. Jadi memang kita harus senyum, walaupun di belakang sebelum kita berhadapan dengan publik, masalah kita tuh banyak.